Selamat malam, teman-teman semua dan asisten praktikum sistem informasi lingkungan. Di sini perkenalkan, nama saya Alexander Nicholas dengan NIM 114230086. Saya akan menjelaskan sedikit tentang acara 2 sistem informasi lingkungan, yaitu pengenalan sistem informasi geografis. Jadi pertama, aplikasi yang kita gunakan itu Global Mapper dan ArcMap. Pertama kita gunakan ArcMap terlebih dahulu. Oke. Setelah ArcGIS-nya loading seperti ini, kita bisa langsung saja close yang window ini. Kita bisa pencet yang pertama customize dan toolbars. Nah, ini yang harus dicentang seperti ini di layar. Lalu yang setelahnya bisa kita lakukan, kita layers, kita klik kanan, kita properties. Kita pilih yang WGS ini, UTM Zone 49S yang 1984. Kita apply, lalu kita OK. Setelah itu kita pencet layer, kita add data. Berhasil, kita pilih peta administrasi kita dalam bentuk JPG, kita pencet add. Nah, ini kita OK saja. Nah, setelah itu kita harus membenarkan dulu ini koordinatnya. Kita pencet yang add control points. Nah, untuk add control points lalu kita arahkan ke di kiri atas di grid UTM-nya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita klik kanan dan kita ketik input X and Y. Nah, untuk kiri atas itu 234100 dan Y-nya 9203990. Oke. Nah, setelah itu kita kalau seperti ini kita bisa pencet zoom to layer. Lalu kita ke bawah. Ke bagian sini. Nah, kita cari juga yang di titik bagian paling kanan bawah. Ini. Kita klik. Nah, sama seperti itu. Kita klik kanan, input X and Y. X-nya 312100, Y-nya 9138990. Oke. Nah, setelah itu kita pencet zoom to layer lagi. Nah, setelah georeference-nya terplot seperti ini, kita bisa pencet georeferencing dan update georeferencing. Nah, ini sudah terupdate ya teman-teman untuk ininya. Jadi kalau kita taruh seperti ini tuh dia mengikuti arah dari UTM-nya. Nah, setelah itu yang dapat kita lakukan itu kita klik daerah bagian katalog. Nah, setelah kita mencet katalog akan muncul katalog di kanan ini. Kita cari folder tempat kita menaruh file-filenya. Ini saya di Silnico. Kita klik kanan. Kita pencet new as HP atau shapefile. Nah, di sini kita tulis batas administrasi. Nah, untuk batas administrasi, feature type-nya polygon, kita edit, kita tambahkan yang WGS ini, UTM Zone 49S. Oke. Oke. Kita tambah lagi untuk jalan. Jalan itu feature type-nya polyline. Kita new lagi untuk sungai. Sungai type-nya juga polyline. Kita tambahkan lagi. Lalu satu lagi kita new. Kita tambahkan folder. Shapefile. Kita tambah titik. Nah, untuk titik kita pakainya yang point. Oke. Nah, setelah itu kita akan muncul di layarnya ini 4 bagian. Nah, setelah itu kita pencet dulu editor. Kita pencet start editing.
Stop editing, stop editing. Nah, setelah itu kita pencet yang batas administrasi. Kita klik kanan, kita edit features, dan kita pencet start editing. Setelah kita start editing di sebelumnya, kita pencet yang create features. Nah, kita pencet dulu yang batas administrasi. Nah, ini kita menggunakan yang polygon. Nah, lalu bisa langsung saja kita plot per kecamatannya. Di sini saya akan gunakan yang ini. Oke, langsung kita pencetnya yang straight segment. Nah, ini langsung saja. Ini harus biar hasilnya bagus. Di sini katanya 3 kecamatan ya. Nah, di sebentar seperti ini, kita bisa langsung double klik. Nah, kalau dia batas administrasinya akan terbentuk ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada ini, jadi menentukan perbedaannya. Nah, yang kalau kita bagian sini, view color-nya, kita color, orang kalau ini dari warna merah, warna 2. Kita bisa oke. Nah, jadi ada seperti ini. Nah, untuk membagi daerahnya, kita harus mencet ini, cut polygons tool. Nah, lalu kita tarik dari dua garis hingga perpotongan kecamatannya. Ini. Nah, lakukan hal yang sama untuk perpotongan ketiga. Nah, sepertinya. Nah, ini batas administrasinya sudah terbagi menjadi 3. Ini 1, 2, dan 3. Lalu setelah itu kita lakukan editor, stop editing, dan save. Yes. Nah, lalu kita bisa mengatur jalan. Nah, mengaturnya itu kita klik kanan, kita edit feature, start editing, kita pilih jalan, kita pilihnya line construction tools-nya ya. Bentar. Kita baca dulu ya. Jalan kolektor, kita kereta api, jalan kolektor. Oke. Nah, kita plot yang jalan kolektor. Nah, gitu sudah semuanya terplot. Itu kita dapat ngatur lagi untuk warna diubah jadi warna hijau. Kita bisa klik with, kita pencet 2. Nah, ini sudah jalannya warna hijau. Nah, lalu kita harus ngupload sungai. Kita pencet editor, stop editing lagi. Yes. Nah, lalu kita klik kanan bagian sungai. Kita edit feature, start editing, jalan, jalan juga line. Jalan. Sungai juga line. Nah, kita cari sungai-sungai yang berada di sini. Oke. Nah, ini kan sungainya banyak, jadi kita ngambilnya beberapa saja. Nah, setelah sungai diplot seperti ini, kita bisa klik lagi pada titiknya. Warnanya kita ubah menjadi biru dan yang garisnya 2. Nah, setelah itu akan tertampil ya sungai-sungai yang ada.
Lalu terakhir kita ngeplot titik kalau kita itu titik, setengah titik, 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 pada bagian poin. Nah, titik ini untuk menentukan ini seperti ini, daerah yang seperti yang berkecamatan gitu. Ini 1, ini 2, dan ini 3 sini guys. Ini bro. Nah, ya sudah, berarti kita setting biar bisa kelihatan itu tulisnya 5. Oke. Nah, seperti ini sudah kelihatan. Lalu kita editornya kita stop titik. Yes. Nah, jika seperti ini, kita pindah ke aplikasi Global Map. Setelah terload seperti ini, kita bisa pencet file, kita pencet open data file, kembali ke folder tempat kita nge-save tadi. Lalu kita cari batas administrasi yang folder type-nya .shp. Ini guys, batas administrasi .shp. Nah, ini langsung kita open saja. Oke. Nah, setelah itu kita pilih nih batas administrasinya kita pencet yang zoom to selected layers. Nah, ini seperti ini ya. Jadi tempatnya. Nah, lalu selanjutnya kita pencet yang ini, create contour untuk membuat konturnya. Nah, kita pencet nih, kontur. Nah, setelah itu kita ganti dulu settingannya di contour intervals. Kita ganti ke, jadi ada rumusnya 1/2000 dikali nilai skala. Karena nilai skala peta dasarnya itu 150.000, di sini kita tulis 75 meter. Nah, setelah itu kita pencet contour bounds, all loaded data, kita pencet draw a box. Itu kita arahkan seperti ini ke ini kita. Oke. Nah, setelah itu pencet OK. Nah, setelah itu kita pencet OK. Nah, ini seperti ini konturnya akan terbentuk jika kita tutup ininya. Kita lihat konturnya. Nah, seperti ini konturnya akan terbentuk. Lalu kita pencet pada konturnya ini, kita klik kanan, kita pencet yang layer, kita export layer to new files. Nah, untuk formatnya kita cari yang shape file. Shape file ini ya. Oke. Export lines-nya. Nah, kita klik export. Nah, kita tulis kontur. Kita pencet save. Oke, setelah itu kita pencet OK. Nah, saat save filenya sudah tersave, kita tutup ininya, global mappernya, kita kembali ke ArcMap. Nah, ini ya. Nah, lalu yang bisa kita lakukan, kita layers, kita klik kanan, kita add data. Kita cari yang contour.shp. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya konturnya. Setelah itu kita bisa matikan saja peta batas administrasinya. Lalu kita pencet yang ini, geoprocessing, kita klik. Kita pilih input feature-nya, kontur, dan clip feature-nya itu batas administrasi. Kita pencet OK. Nah, kita tunggu sambil dia loading. Kita inputnya pilih yang batas administrasi dan clip feature-nya yang kontur. Nah, kita tunggu sambil dia loading. Oke, setelah pindah ke aplikasi Global Mapper, kita bisa pencet Open Data Files. Nah, lalu di folder yang sama, kita menggunakan folder dem. Nah, ini kita klik. Lalu kita pilih yang Java, compressed zip folder. Nah, kita klik. Nah, dia akan terload seperti ini. Nah, setelah terload seperti ini, oke. Selanjutnya, saat kita sudah mendapatkan konturnya, kita bisa matikan saja layer peta administrasinya biar terlihat bentuk batas administrasinya. Kita pencet bagian kita pencet layers dulu, kita add data dulu.
Nah, kita tambahin kontur Cilacap ika75.shapefile-nya ke ArcGIS, ArcMap. Nah, ini kita close saja. Nah, dia konturnya akan muncul seperti ini. Lalu kita pencet yang bagian geoprocessing. Nah, itu kita pencet yang bagian clip. Nah, untuk input feature-nya, kita pilih yang kontur Cilacap ika75. Dan untuk clip feature-nya, kita pilih yang batas administrasi. Nah, ini kita bisa arahkan langsung ke sini. Kita kasih namanya clip kontur Cilacap ika75. Kita bisa langsung pencet save. Nah, setelah itu kita langsung pencet OK. Nah, kita tunggu sambil dia mengklip. Nah, ini jika kita matikan kita matikan konturnya, nah dia akan muncul daerah yang dengan kontur yang terklip seperti ini. Nah, lalu setelah itu ya kita dapat mengatur bagian klip konturnya ini. Kita klik kanan, kita open attribute table, kita pencet table option. Kita pencet yang add field. Nah, setelah itu kita pencet, kita ketik namanya ika dan dia tipenya yang short integer. Kita pencet OK. Oke, setelah kita mendapat klip konturnya, kita bisa lakukan klik kanan, lalu kita pencet open attribute table. Nah, kita pencet yang ini, lalu kita pencet yang elevation, kita klik kanan, kita field calculator. Nah, ini kita ubah parsernya ke Python, type-nya ke string. Nah, terus kita ketik elevation dot replace spasi nggak usah di spasi, ini petik 2 spasi m petik 2 koma petik 2 tutup kurung. Nah, setelah sudah kita klik OK. Nah ini meter dari elevation-nya akan hilang. Setelah itu nah ini tabel IK-nya sudah ada. Jadi untuk menambahkan tabel IK, kita pencet tabel option, turn add field. Nah, kita ketik IK dan tetap short integer lalu klik OK. Lalu tabel IK-nya akan muncul. Lalu tabel IK-nya kita blok seperti ini. Kita klik kanan. Kita field calculator. Yes. Lalu kita pilih yang VB script dan number. Nah, untuk rumusnya kita gunakan elevation lagi, spasi MOD, spasi IK dikali 4. Karena IK kita 75, di sini kita ganti dengan 300. Sama dengan 0. Nah, setelah rumusnya sudah jadi, langsung kita pencet OK. Nah, di sini IK-nya akan muncul ya, teman-teman. Interval konturnya akan muncul. Langsung saja setelah sudah kita close. Oke, setelah kita memasukkan rumus ke bagian klip kontur, kita bisa menambahkan keterangan pada tiap-tiap layer. Nah, untuk batas administrasi ini kita klik kanan, kita open attribute table. Kita ketik, kita cari yang add field, kita di sini tulis penggunaan. Kita tipenya yang teks ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan pada batas administrasi, kita edit feature dan kita start editing. Ini kita continue. Nah, di sini bisa kita tulis sawah, ladang, pemukiman. Nah, jika sudah kita langsung close aja. Jadi kalau misalnya kita open attribute table-nya lagi, dia akan muncul seperti ini. Nah, kita tambah juga di jalan. Kita add feature. Open attribute table. Nah, ini banyak ya. Kita select, sebentar. Nah, ini kalau nggak bisa di add field, kita harus stop editing dulu. Save edit. Nah, kita baru bisa add field. Keterangan teks. Oke. Nah, setelah ini kita klik kanan ini, kita add feature, kita start editing lagi. Nah, ini kita lihat dulu.
Ini jalan kolektor. Ini jalan arteri. Jalan kolektor. Jalan arteri. Arteri. Terus jalan arteri. Jalan arteri. Ini langsung kita copy paste saja. Nah, sudah langsung kita close, kita editor, kita stop editing. Setelah itu sungai, sama kita lakukan yang sama, open attribute table seperti ini. Kita add field, kita tulis keterangan, tipenya text. Oke. Nah, kita lagi kita edit feature, kita start editing. Tambahkan sungai. Kita copy paste aja. Nah, jika sudah dia akan seperti ini. Selanjutnya untuk yang bagian titik, lakukan hal yang sama. Nah, terakhir kita close. Oke. Setelah itu kita editor, kita stop editing. Nah, setelah bagian ini kita akan lanjut ke simbologi. Nah, untuk simbologi ini kita harus lakukan manual pada satu-satu layer. Nah, ini pertama batas administrasi. Kita klik kanan, kita pencet properties. Lalu kita pencet yang simbologi. Nah, simbologi kita pilih yang kategoris. Nah, untuk value field kita masukkan penggunaan lahan, kita add all values. Nah, di sini bisa kita klik 2 kali. Oke, setelah kita sampai di box simbologi, kita pencet yang kategoris. Nah, unique values ini. Unique values, value field, penggunaan, kita add all values. Nah, karena kita kan membutuhkan SNI simbol menurut RBI. Nah, jadi kita gunakan yang ini. Nah, ini kan ladang, kita ganti warna ladang. Nah, untuk outline colornya kita pilih no color ya. Oke, pemukiman, kita kasih pemukiman. Nah, ini. Nah, untuk sawah, lakukan hal yang sama. Sawah. Nah, lalu kita klik apply dan klik OK. Nah, lalu dia akan udah muncul seperti ini ya. Untuk ini lalu kita bisa pencet Nah, oke, lalu setelah itu kita langsung ke klip kontur Cilacap IK75 ini. Kita bisa klik kanan, kita pencet properties, sama kita lakukan simbologi, kategori, kita pilih yang IK, kita add all values. Nah, untuk yang min 1, kita gunakan yang warnanya electron gold dengan width-nya 2. Ini untuk yang IK. Nah, untuk yang kontur biasa, kita gunakan lagi warna electron gold, tapi kita hanya 1. Oke, nah kita bisa apply. Oke. Nah, dia akan keluar IK dan
itunya dan kontur biasanya. Nah, lalu kita ke sungai. Sungai kita klik kanan, properties, kategori. Salah. Yang sungai. Properties, kategoris, keterangan, add all value, sungai. Nah, di sini kita bisa sungai. Kita langsung oke. Apply, oke. Nah, lalu setelah itu yang jalan terakhir, kita klik kanan, properties, kategoris, keterangan, add all values. Nah, ini kan jalan arteri nih. Kita klik kiri, jalan arteri. Nah, kita oke. Kita apply. Oke. Nah, sudah terlihat ya ininya, simbol-simbologinya. Setelah itu kita dapat menambahkan simbol pada bagian titik ini dengan mengklik kanan, kita properties, kita klik yang bagian simbologi. Nah, lalu kita kategoris, kita klik yang keterangan, kita add all values. Nah, ini kan kita milihnya cuman kantor kecamatan. Nah, kita cari kantor camat. Oke, kita langsung oke kan di sini, kita apply, kita pencet oke. Nah, seperti ini ya, guys. Nah, sampai sudah di tahap terakhir, kita layering. Apa sih namanya? Itulah. Nah, pertama-tama yang harus kita ini tuh yang kontur Cilacap IK75 klip ya guys ya. Kita pencet properties, lalu kita pencet labels. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita checklist label features in this layer untuk metodenya define all classes. Nah, kita lalu klik SQL query, lalu kita klik rumusnya. Kita klik dulu yang IK, lalu kita get unique values min 1, kita kasih sama dengan sebelum itu sama dengan terus min 1 ya guys. Terus kita oke. SQL query. Nah, label fieldnya kita kasih yang elevation dengan expression. Di sini kita tulis elevation ya plus spasi dalam tanda kutip underscore m kutip 2 underscore m kutip 2. Nah, di sini kita klik oke. Setelah itu kita ganti teksnya menjadi ini pilihan sih guys. Kita ganti ke Times New Roman aja, ukuran 10. Nah, untuk placement propertiesnya kita curved dan kita tulis on the line ya. Nah, kita pencet oke, kita apply, kita oke. Nah, dengan itu ini akan terlihat ya interval konturnya di sini. Nah, kita lakukan untuk semuanya. Titik, kita klik kanan, properties, labels. Nah, kalau ini kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak perlu pencet expression, kita cukup ganti ini aja di aduh. Times New Roman dengan place properties. Kita change location, kita prefer top center all allowed. Oke, kita nggak perlu ngitung apa ya, kita apply, oke. Nah, seperti ini kita lakukan ke semuanya di sungai juga. Placement propertiesnya curved on the line. Apply. Oke. Setelah itu jalan labels, classes default, label field keterangan, Times New Roman 10,
Placement propertiesnya curved on the line. Oke, apply. Setelah itu batas administrasi juga, kita klik properties. Nah, label feature, define classes, label field penggunaan lahan, Times New Roman, ukurannya 10. Placement properties, always horizontal. Kita apply. Oke. Kebun, nah, sawah, ladang. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langsung ini peta kita sudah selesai. Langsung saja kita save, kita pencet file, save as. Kita cari format kita yang tadi, this PC, desktop, documents, kuliah, Silnico. Langsung saja kita save di sini. Peta penggunaan lahan Cilacap skala 1/150.000. Oke, langsung saja kita save. Tuh, kita mestinya kita edit. Nah, langsung ya kita save. Nah, dengan seperti itu peta kita sudah selesai. Bisa kita lihat konturnya, penggunaan lahannya. Terus di sini bisa kita lihat juga interval konturnya, jalan-jalan arteri. Ya, segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat malam, terima kasih.